Pengusaha sekaligus selebgram, Sheila Saukia, mengambil langkah serius dalam menghadapi konfliknya dengan dokter detektif alias Doktif. Ia resmi menunjuk pengacara senior Elza Sharif sebagai kuasa hukum untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di industri skincare lokal ini. Dalam konferensi pers yang digelar pada 22 Januari malam, Elza Sharif secara tegas mengkritik tindakan Doktif yang dianggap melebihi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Di mana kami akan menjelaskan permasalahan yang ada yang sangat viral ya saat ini. Saya ingin menjelaskan, tadi press release sudah kami sampaikan bahwa ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah jadi review sehingga ini menjadi mata pencarian. Dia mereview, padahal kan standarisasinya harus ada ya, labnya bagaimana, standarnya bagaimana, dan keahliannya bagaimana. Itu kan ada prosedurnya BPOM. Itulah negara telah menunjuk BPOM itu untuk masalah obat-obatan dan segalanya, termasuk skincare. Salah satunya skincare, tapi obat-obatan dan semuanya itu harus seluruhnya melalui BPOM. Tambah lagi sekarang halal ya. Nah, klien saya ini Ibu Sheila Sauki ini dengan suaminya itu membuat produk skincare ini adalah korban dari yang mengaku Doktif ini, ya. Tentunya kalian tahu siapa sih Doktif ini. Dia siapa? Emang dia punya izin dari pemerintah bahwa dia boleh mereview? Kalau dia mengetahui itu adanya kejahatan, dia bisa lapor ke BPOM. BPOM adalah satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dan berkewajiban mengatur tentang pengobatan dan salah satunya skincare. Nah, orang ini tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangannya dan tidak boleh melakukan hal itu sehingga menimbulkan fitnah. Ada labnya juga khusus, nggak bisa sembarangan lab. Nah, ini orang siapa ya? Dan dulu baru belajar nih klien saya membuat skincare, tetapi ternyata BPOM menjelaskan waktu dia mengajukan BPOM bilang ini produk tidak sesuai, sehingga akhirnya 2 tahun yang lalu ya, sehingga akhirnya ditarik produk itu, udah ditarik dan dimusnahkan. Udah selesai kan ceritanya, sudah dimusnahkan, ini sudah ada pengumumannya. Nah, kemudian atas bimbingan BPOM, klien saya mulai membuat produk yang sesuai dengan bimbingan pembinaan dari BPOM, sehingga keluarlah produk-produk ini, skincare ini ya. Ini sudah sesuai dengan BPOM. Kita nggak tahu, dia seolah-olah melakukan review seolah-olah itu produknya SS, produknya klien kami. Apakah itu produk yang direview itu memang benar produk dia? Kita nggak tahu. Yang ada BPOM-nya, apakah itu produk orang lain yang sudah rusak, atau juga produk
klien kami yang yang lama, yang udah dimusnahkan, mungkin ada yang kececer yang belum musnah. Jadi kan kita nggak tahu, itu kan nggak boleh. Dan yang paling parah, telah menyiarkan data pribadi dari klien kami, dan itu langsung penjualan dari klien kami itu jatuh. Ini kan mata pencarian orang. Kasihan kan klien kami ini, suami istri yang bekerja keras untuk menghidupi 4 anak, tiba-tiba dilakukan demikian. Sadis tuh orang. Dan ini jual-jual produk juga tidak bagaimana gitu bisa kaya raya. Yang kaya ya kaya ya, ini baru merintis langsung dihancurkan. Dan ternyata dia juga memperbandingkan dengan produk orang lain, dan itu kelihatan memperbandingkan dengan produk lain itu kan namanya persaingan curang ya. Dan jadi mohon maaf, klien saya demi menghidupi keluarga emosi. Jadi waktu mereka mereview yang tidak benar, selain tidak punya capacity, juga dia datangi itu yang kamu review itu produk apa, itu yang ditanyain. Nah itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa, tidak benar itu. Yang ada klien kami minta dia stop, jangan menyiarkan data pribadi dan juga memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Barang yang ada yang dia bilang dia tutup itu barang yang mana? Yang saya pernah, apakah itu barang orang lain yang dia sebut SS? Apakah itu barang klien kami yang sudah dimusnahkan? Terus atau barang ini kan nggak tahu. Nah itu yang perlu kejelasan, harusnya fair ya. Dan kemudian dia itu juga terus-menerus menghajar. Atau apa tujuannya? Siapa yang membayar Doktif ini? Dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga.